والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai petani kesehatan kita dari tempat pengajian kita ini. Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kita dan Muhammad wa ala alihi Muhammad kita syukur kepada beliau wala ta'ala Bapak Ustaz kami sebagai pembina di mana saja yang dihormati dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, minggu kemarin kita sudah mengadakan tahsin Al-Quran yang diisi oleh Buya Ramli MP, dan minggu pertama dan ketiga tahsin kedua sama keempat kita akan isi praktek ibadah. Alhamdulillah pada tutor kita hari ini sudah tiba dan sudah sampai. Alhamdulillah. Untuk pertama kali ini kami mohon maaf kepada Pak Ustadz di beberapa anggota kita atau dosen dan pegawai yang belum berkesempatan hadir. Ada tadi yang berhalangan, Pak Sehat, ada yang DR dinas 2 maka tidak bisa hadir. Insyaallah kedepannya semakin banyak lagi, semakin peminatnya semakin. Kalau di data kita berapa? 39 orang. Tapi beginilah, kalau minggu kemarin kita maklum 9 sebab banyak yang takziah ke almarhum Pak Muhin Onsrega. Pas kita petang Jumat itu kan. Di hari ini mungkin ada yang kurang sehat atau apa. Insyaallah. Ada yang tes ya. Tes ya, tes ketiga Kak ya. Mulai hari ini. Iya, hari ini ya. Iya. Tapi mudah-mudahan kesempatan kali nanti akan beramai lagi dengan diisi kajian-kajian kita yang mantap. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai pengajian kita ini dan berkah sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz, kepada tutor kami kebesaran semoga kita waktunya sampai 10.30. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kita hormati pimpinan dari Ma'had dan para peserta misi Islaman, semoga kita semuanya dapat Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, dan memang harusnya setiap saat kita bersyukur karena setiap saat kita sedang menikmati nikmat dari Allah Taala. Jadi nikmat itu datangnya setiap saat dan selalu diperbarui Allah Taala. Cuma kadang kita tidak bisa mengukur. Kadang banyak manusia tidak tahu bahwasanya dia sedang diberi nikmat tapi dia tidak bersyukur. Jadi nikmat itu ada yang materi, ada yang non materi. Kalau yang materi itu istilahnya kasat mata bisa dirasakan oleh materi pula. Ada perasaannya itulah panca indera. Banyak sekali nikmat secara materi. Badan sehat, ya kan. Kemudian ada sebagian harta yang kita bawa kemana-mana, ada yang kita nikmati, harta itu yang kita titip-titip melalui investasi dan sebagainya. Jadi semua nikmat itu dari Allah Ta'ala. Makanya bersyukur itu, yang bersyukur itu adalah orang yang mengaku bahwa dia diberi. Kalau dia nggak merasa diberi, maka dia akan berkurang bersyukur. Saya selalu bahas seperti itu untuk saya dan mudah-mudahan bisa untuk kita semua. Pengakuan itu paling utama. Nah, kemudian ada yang nikmatnya non materi. Non materi ini adalah sesuatu yang tidak kasat mata. Kalau yang kasat mata tadi itu ada perasaannya panca indera, seperti pemandangan indah, suara merdu, ya kan, makanan yang enak, kemudian suasana lingkungan yang nyaman, itu yang materi. Tapi ada yang non materi itu juga nikmat.
nikmat non materi itu adalah salah satunya ibadah. Ibadah itu nikmat, alat perasanya juga non materi, yaitu iman. Jadi kalau iman sehat, maka dia akan merasakan nikmat itu. Contoh ibadah sholat. Ibadah sholat itu dia nikmat sebenarnya, tapi banyak orang tidak menikmati. Nah itu masalah. Kenapa dia tidak menikmati? Karena mungkin boleh jadi imannya belum begitu merasakan itu nikmat. Contoh begini, sebelum sholat kita disyariatkan untuk bersuci. Bersuci itu seperti berwudu. Berwudu itu sebenarnya nikmat, tapi nggak nampak. Yang dibahasakan oleh Rasulullah, man tawadda'a fa ahsana wudu. Siapa yang berwudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, kharajat khati'atuhu min jasadi. Keluar dosa-dosanya dari anggota badan, jasad. Itu kan nikmat sebenarnya. Jadi kalau kita mengaku misalnya kita kotor gitu kan, lalu kotoran kita itu dibersihkan, itu nikmat sebenarnya. Seperti badan kita kotor habis kerja, lalu kita mandi bersih. Setelah kita bersih, kotoran sudah tidak lagi menempel di badan, kita merasa nikmat, bahagia, kita sudah bersih, fresh, segar gitu. Nah, dosa juga seperti itu. Maka kalau orang merasa berdosa, maka dia akan banyak melakukan ibadah yang membersihkan dosa. Salah satunya adalah berwudu. Di antara juga sebenarnya adalah mandi taubat, ya kan, sholat, berzikir, istighfar banyak. Jadi ibadah itu nikmat. Jadi iman yang merasakan. Kalau iman kita merasakan itu adalah sesuatu yang diberi Allah sebagai nikmat, maka iman akan menikmatinya. Maka orang yang menikmati wudu gimana? Kalau batal wudu, lagi. Batal wudu, lagi. Sholat juga nikmat. Orang yang menikmati sholat akan nampak cara sholatnya. Karena dia menikmati rakaat sholat, berdiri, ruku, tidak sujud, zikirnya, bacaan, semuanya dinikmatinya. Kenapa? Semuanya itu adalah dalam rangka dia merasakan betapa nikmatnya sholat. Nikmat terbesar dalam sholat itu adalah dia mi'rajul mu'min. As-sholat mi'rajul mu'min. Mi'raj adalah kita naik, artinya kita terangkat menghadap Allah Ta'ala. Orang yang ketika dia sholat, dia nggak merasakan hadirnya dirinya di hadapan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan menikmati sholatnya gitu. Maka dia ingin cepat-cepat selesai aja, ngapain ini gitu kan, hanya menggugurkan kewajiban saja. Tapi kalau orang yang imannya bagus, maka sholatnya adalah khusyuk, merendahkan dirinya, ya kan. Kalau dalam bahasa tasawufnya, at-ta'asyuk bil ibadah. At-ta'asyuk bil ibadah itu adalah berasik-asik. Ta'asyuk itu kan bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia asyik. Ta'asyuk, asyik itu bahasa Arab. Ta'asyuk bil ibadah, berasik-asik beribadah. Kenapa? Dia menikmatinya gitu. Sama ketika orang menikmati gadget, dia menikmati mainan itu, nggak sadar dia main gitu kan. Orang menikmati makanan, dia nampak cara makan. Orang menikmati dia jalan-jalan, dia nggak peduli lagi. Bisa nggak ketemu? Nggak bisa, saya lagi jalan-jalan. Kenapa? Dia menikmati gitu. Jadi seperti itu loh sholat. Kalau dia menikmati sholat, jangan ganggu saya lagi sholat. Jadi dia tidak berlama-lama. Kenapa? Dia merasakan nikmatnya berjumpa dengan Allah, ya kan? Nikmatnya mengadu kepada Allah, nikmatnya curhat kepada Allah, itu kan. Nikmat dia dilayani Allah Ta'ala, gitu kan. Kata Allah Ta'ala, hei hambaku, teruskan zikirmu, aku suka cara berzikir. Itu nikmat materi. Yang merasakan adalah iman. Kalau iman kita sehat, maka dia akan muncul gairah iman. Kita syukur itu seperti alhamdulillah, alhamdulillah. Maka sebenarnya syukur itu adalah setiap saat. Maka zikir yang terbaik itu kata Rasulullah adalah mengucap alhamdulillah. Bahkan dia menjadi doa terbaik, alhamdulillah. Kita bersyukur, alhamdulillah. Pagi ini juga di Jumat Berkah, ya kan, kita difasilitasi oleh Islamic Center untuk ada satu ibadah yang juga banyak orang tidak sadar kalau itu adalah nikmat ibadah, yaitu taklim, belajar, ya kan? Rasulullah menyebutkan apa? Talabul ilmi fardhah.
Menuntut ilmu itu fardhu fardu. Ada ulama menjelaskan fardu itu berbeda dengan wajib. Itu sebenarnya ada alasan. Fardu itu sebenarnya lebih pendekatannya kepada kalau ilmu ini dia adalah dibutuhkan saat itu. Dibutuhkan saat itu. Jadi kalau kita belajar ilmu, kata Rasulullah, fardhu bukan wajib. Arti fardhu itu adalah kita membutuhkan ilmu itu. Karena kalau nggak ada ilmu itu, kita tak bisa berbuat. Ya. Siapa yang beramal tanpa ilmu, itu orang. Bagaimana kita akan beramal nggak pada ilmu? Makanya belajar itu setiap saat, ya kan? Sampai akhir hayat kita belajar. Kalau bisa kita bisa tahu apa ilmu kita butuhkan sesuai dengan kadar umur, kadar kebutuhan. Jadi bisa gini, kita hidup ini ilmu itu bertingkat-tingkat, ya kan? Kita ketika anak-anak ilmunya ukuran anak-anak, ketika remaja ilmunya ukuran anak, ketika dewasa ukurannya adalah dewasa. Kalau sudah dewasa berarti mukallaf. Kalau mukallaf tak boleh lagi sebenarnya ada alfa daripada ilmu tentang ketaklifan kita itu. Kenapa? Kita bermasalah akan dituntut Allah Ta'ala. Kamu kenapa nggak pelajari? Karena itu kewajibanmu seperti itu. Kayak sholat aja. Kalau misalnya maaf nih, kalau sholat itu wajib bagi kita, fardu bagi kita, tapi ternyata ilmu sholat kita belum tuntas, ya kan? Ini kan kalau kita kuliah kan memberikan ketuntasan ilmu itu. Ternyata sholat kita aja ilmu ini belum tuntas. Berarti ada persoalan, ada utang kita nih. Utangnya apa? Kita harus belajar segera. Banyak orang kadang kok padahal sholat itu aja dari awal sejak kecil diajarkan gitu, tapi nggak tuntas ilmunya. Bacaan sholat aja nggak ngerti, banyak yang belum mengerti, ya kan? Bacaan iftitah saja sudah berkali-kali mulai dari anak-anak dulu sampai kita misalnya ada juga orang udah apa nih dibacanya, baca al-fatihahnya, al-fatihah sejak saat dibaca, ada juga belum paham makna al-fatihahnya, zikirnya juga dulu antara sujud semuanya. Jadi itu maka kita wajib untuk itu. Jadi kata Rasulullah, majelis taklim itu salah satu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Siapa yang berkumpul di satu majelis taklim, maka di situ ada naungan malaikat. Allah mempersaksikan. Kemudian kita mendapatkan ketenangan. Kita dirahmati Allah Ta'ala. Nikmat mana lagi kita cari kan? Cuma kadang orang nggak sadar, apalah dia jalan. Padahal taklim itu, kita berjalan saja di rumah tempat kita ke tempat yang ada fasilitas belajar itu kata Rasulullah, man salaka tariqan, yang berjalan fi talabil ilmi, dalam rangka belajar, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, jalan mudah ke surga. Kalau bahasa sederhananya apa? Jalan tol ke surga. Cepat sekali. Jadi kalau ingin cepat ke surga itu rajin-rajin ke taklim. Taklim itu nggak mesti taklim, oh harus di masjid, oh harus ini, enggak sebenarnya. Taklim itu adalah belajar seperti yang Rasulullah katakan adalah thalabul ilmi itu yang menjadi amal yang tak pernah putus, ya kan? Ilmu yuntafa'u bih. Apa saja sebenarnya di kampus kita ini adalah sebenarnya majelis ilmu sebenarnya, ya kan? Majelis ilmu. Jadi semua komunitas belajar yang mahasiswa, dosen, gitu kan? Kalau mereka adalah melaksanakan kegiatan taklim itu bisa diskusi, seminar, ya kan? Atau perkuliahan, semua itu taklim sebenarnya. Nah ini taklimnya khusus kepada basic keislaman, tentu lebih tinggi lagi nilainya. Jadi kita berjalan dari rumah itu adalah jalan ke surga gitu. Kemudian dia termasuk fisabilillah. Jadi kalau kita tahu ada ini salah satu ibadahnya ya. Kalau kita tahu nih, oh ada undangan belajar nih, undangan diskusi, studi atau taklim, lagi majlis seperti itu. Kita mesti niatkan itu. Saya harus bisa itu. Kalau nggak bisa, berarti ada lebih bagus dari itu. Nah, gitu. Kalau ada lebih bagus, berarti pilihan kan gitu. Tapi kalau misalnya ada lebih bagus, lalu kita biarkan, kita sendiri rugi. Kita butuh nih, saya ada ilmu nih, saya yang belum dapat di situ. Jadi tugas kita seperti tadi katakan fardu, kita wajib mencari itu. Kita tahu ilmu apa nih yang mau disediakan. Kalau di kampus itu kan dipakai-pakaikan tuh, ada SKS-nya, ada tahapan-tahapannya, ada
situ belum dapat, maka cari. Kalau ini sudah dapat, boleh tidak diambil. Itu dalam proses belajar. Nah, kalau tentang keilmuan Islam, karena itu berkaitan dengan ibadah makhluk kita, ibadah ainiyah kita harus memprioritaskan sebenarnya. Prioritaskan. Kenapa? Kalau nggak diprioritaskan, akan menjadi PR besar bagi kita persoalan. Nanti ditanya Allah Ta'ala, kamu kenapa nggak ambil ini? Kamu siapa? Apa nunggu sakit dulu, nunggu apa? Itu kan ketika ada kesempatan kita. Nah, inilah sebagai salah satu ikhtiar kita berkumpul ini. Jadi ilmunya, belajar kita itu harus ditingkatkan. Maka fisabilillah itu artinya kita berada di jalan yang Allah ridhoi gitu, fisabilillah. Nah, ini satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam juga kita tidak boleh tinggalkan. Kenapa? Salawat dan salam kepada Rasul itu adalah ibadah yang sangat penting. Saking pentingnya ayat yang memerintahkan itu khusus. Gimana khususnya? Allah mengawali dengan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Baru diperintahkan ini. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna dalam gramatikal Arab itu maknanya continue, selalu gitu. Berkesinambungan. Allah dan malaikat selalu bersalawat kepada Nabi. Cuma makna salawatnya itu tentu memberi rahmat. Lalu baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu. Oleh ulama, kalau ada ayat, redaksi ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dengan nidah, itu namanya nidah. Itu menandakan perintah setelah ya ayyuhalladzina itu adalah sangat penting. Saya dulu waktu di pondok pernah disuruh oleh Buya saya, sekarang almarhum. Tugasnya kami ketika itu, kalian ambil Al-Quran, kalian salin setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu tugasnya. Itu tugasnya. Kami berilah, saya masih simpan tuh bukunya, buku isi 100 saya pakai. Saya salin 100. Lalu dikasih tugas satu itu seminggu. Setelah itu kalian kumpulkan. Bukan dikumpulkan di buku, enggak, tunjukkan. Kalau udah buat, diperiksa satu-satu. Oke, sekarang tugas kalian adalah periksa setiap ayat itu. Diperiksa. Apa kira-kira konten ayat? Apa yang dimaksud ayat? Ternyata dari setiap ayat ya ayyuhalladzina amanu semuanya berbicara masalah hukum. Semuanya berbicara masalah aturan yang sangat tegas. Ya ayyuhalladzina amanu. Tulisannya. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah berbicara masalah sesuatu aturan yang sangat penting. Dan itu berrata-rata bermasalah secara hukum. Baik hukumnya kepada diri kita sendiri atau hukumnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi. Nah, itu salah satunya ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka ulama mengatakan sallu alaihi itu fil amal wajib. Wajib kita bersalawat kepada Nabi dan berucap salam kepada Nabi. Wajib sebenarnya. Dalam sholat nggak boleh tinggal itu. Ya kan? Ucap sholawat dan salam. Nah, itu salah satu. Banyak coba bisa. Kalau perlu nanti kita buatkan bukunya, kita buat dokumentasi. Waktu itu saya punya rencana tapi nggak sampai-sampai disabotase. Kalau bisa jadikan itu semacam referensi misalnya apa sih ayat itu. Jadi satu ayat itu bisa menjadi subbab yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan, kita bahasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, tentang qisas. Ya ayyuhalladzina amanu apa lagi? Kutiba alaikumul apa lagi? Qital, ya kan, perang. Ayat semuanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina, pokoknya semuanya. Masya Allah. Di tentang selawat itu Allah awali, ternyata lebih khusus lagi. Sebelum diperintahkannya orang beriman tadi itu Allah tegaskan
Innallaha wa malaikatahu sallu alaihi salawat wasallimu taslima, ucapkan salam. Jadi kalau salawat langsung kepada Allah, langsung kepada Allah, ya kan? Allahumma, harus kepada Allah tanya dulu, baru kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gak bisa langsung kita sampaikan itu. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah, ya Allah, sallu ala Muhammad. Hanya memberikan salawat itu Allah sebenarnya. Itu ayatnya sangat luar biasa itu. Allah mengatakan kami sudah, Allah dan para malaikat yusalluna, senantiasa bersalawat kepada Nabi, memberikan rahmat, memberikan barakah, gitu kan. Lalu kita ingin supaya barakah itu istilahnya ada terbawa ke kita. Kita minta kepada Dia, Allah, tambah lagi ya Allah, dan berikan kami juga. Nah, jadi kita bersalawat kepada Nabi itu melalui Allah, dan Allah menyampaikan kepada Nabi, dan untuk kita. Dan salam, nah baru kalau kita salam, itu adalah urusan ruh. Karena Nabi Muhammad itu sebagai manusia sudah wafat, karena dia manusia biasa, cuman beliau dipilih sebagai Nabi, tapi ruhnya nggak mati. Jadi ketika kita ucap salam kepada Nabi, kita ketika itu mengucap salam kepada ruhnya Nabi, dan itu sampai. Dalilnya jelas sekali. Jangankan kepada Nabi, orang biasa saja Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh salam. Kalau lewat kuburan, kalau meninggal tuh, salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu artinya apa itu? Salam kita sampai gitu. Salam kita sampai artinya apa? Doa kita sampai. Dan Allah berizinkan itu, ruhnya itu menjawab gitu. Bayangkan itu. Apalagi orang hidup kan? Orang hidup langsung otomatis ketika tadi saya salam langsung jawab spontan, ya kan? Cuman kalau ahli kubur kan tidak diizinkan Allah dengarkan gitu kan? Jangan ditunggu jawabannya kan gitu. Jadi ketika ucap salam kepada Nabi, sebenarnya kita yakin Allah memperkenankan Rasulullah, ruhnya itu beliau menjawab salam itu. Coba ya kan? Masya Allah. Kalau kita sadar, ya kan? Nih, saya ucap salam kepada Ustaz Munasir, ya kan? Kalau dia nggak jawab, saya ulang lagi, kan sering seperti itu. Walaupun sambil bercanda kan sering itu. Orang ucap salam, ada 100 peserta dia ucap salam, dia cuma 20 orang. Apa tanya? Orang rame. Sebenarnya apa? Menuntut hak dia itu. Hak dia dari 100 orang dapat gitu harusnya kan? Kok cuma 20 gitu? Tekor dong gitu kan? Saya dapat ucapkan salam, 1, dapatnya 100 harusnya. Jadi kita ulang lagi kan seperti itu. Sebenarnya apa? Kita mengharapkan salam yang sama itu. Salam keselamatan, rahmatullah, wabarakatuh, berkah. Rugi loh kalau nggak dibalas itu. Nah sekarang kita mengucap itu kepada siapa gitu? Kepada orang pilihan, bayangkan itu. Dia menjawab, dia berikan pula yang 3 itu kepada kita. Masya Allah. Yang mengucapnya itu adalah orang istimewa. Ya, ketika kita ucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika sholat. Jadi ketika baca itu, dianjurkan kita apa? Menghayati bahwasanya Rasulullah ketika itu menjawabnya. Jadi kita rasakan gaungnya rasa, Masya Allah, Rasulullah menjawab salam saya. Allah. Artinya apa? Kita dapat keselamatan, mendapatkan rahmat Allah, dan dapat barokah dari Allah. Maka ketika itu kita mendapatkan apa? Kebahagiaan gitu. Nikmat gitu. Nikmat, lagi-lagi itu nikmat yang mati gitu. Nikmatnya di hati, rasa bahagia. Kenapa? Didoakan oleh orang yang sangat istimewa. Jadi kita selimu taslima, ucapkan salam. Jadi makanya salam itu tidak boleh dianggap remeh, apalagi kepada Rasulullah SAW. Oke, baik. Alhamdulillah pada hari ini saya merasa tersanjung ini dapat kesempatan berkumpul dengan bapak-bapak dan ibu sekalian untuk kita sama-sama mengikuti taklim seperti ini, ya kan? Saya diberi amanah ini agak berat juga, praktek ibadah, tapi khususnya pada masalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu banyak, bukan hanya jenazah saja. Fardu itu ada 2, fardu aini, ada fardu kifayah. Dan ulama usul pun mengklasifikasikan sebenarnya. Jadi ada fardu aini, ada fardu kifayah.
Sunnah juga harus begitu. Sunnah ini ada sunnah kifayah. Tapi banyak orang fokus pada fardu saja. Yang fardu ini diantaranya apa? Belajar. Belajar itu fardu ain. Tapi ada ilmu yang itu fardu kifayah. Apa ilmu fardu kifayah? Yang tidak semua orang bisa mendalaminya. Di antaranya apa? Ilmu kesehatan, ya kan? Profesi-profesi khusus. Itu fardu kifayah. Contoh, kalau di kampung kita ini nggak ada bidan, ya. Itu apa terjadi? Ya, ibu-ibu yang mau melahirkan banyak yang tidak terselamatkan karena nggak ada bidan. Maka profesi bidan ilmunya itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau ada satu orang saja, maka dia dapat kemuliaan itu. Kenapa? Gara-gara dia, yang lain beban dosanya jadi terangkat, tidak berdosa lagi. Tapi kalau satu kampung nggak ada bidan, maaf nih, kalau nggak ada keinginan sama sekali di dalam kampung itu, kita semua berdosa. Kenapa? Berkaitan dengan nyawa orang banyak. Dokter spesialis, gitu kan? Apoteker, orang yang ilmu medis di kesehatan. Kenapa? Karena bersangkut paut dengan manusia. Nyawa itu adalah sesuatu yang wajib dijaga. Satu nyawa saja, kata Allah Ta'ala, menjaga satu nyawa itu seakan-akan kita menjaga nyawa semuanya. Kalau satu hilang nyawa gara-gara kita karena sengaja, seakan-akan kita membunuh nyawa semuanya. Jadi itu fardu kifayah, termasuk profesi-profesi tertentu atau ilmu-ilmu tertentu, ya kan? Kalau tadi kan ada jurusan-jurusan Pak Sidik misalnya di peternakan, ya kan? Ilmu-ilmu tentang peternakan. Itu ada kaitan dengan ibadah loh peternakan. Ya kan? Kenapa? Ada kita akikah, ada kita kurban, ya kan? Ada kita makan lagi. Coba kalau nggak tahu ilmunya, ya kan? Cara mengolah hewan. Kalau kita nggak bisa antisipasi dini orang rekayasa genetika hewani, coba bayangkan. Atau muncullah sapi peranakan babi kan, kambing peranakan babi kan banyak dalam cloning kan. Masya Allah, na'udzubillah, kita nggak tahu ternyata gitu. Sementara kita butuh zabihan, sembelihan, daging-daging, asupan-asupan daging, termasuk yang unsur-unsur yang ada dalam daging itu seperti untuk bahan-bahan makanan, gitu kan. Alhamdulillah banyak sekali gelatin itu kan banyak kegunaan. Coba kalau kita tidak bisa mampu memproduksi hewan yang halal, maka akan diambil gelatin dari hewan yang haram. Maka sekarang beredar apa? Alhamdulillah, gelatinnya dari babi. Karena babi itu diciptakan Allah sebagai ujian sebenarnya. Dia lebih subur, lebih produktif kan. Tidak ada yang terbuang satupun. Sekali beranak banyak berapa masih 10 ekor ya. Anak mati-mati gitu. Nggak ada rentan penyakit. Nggak perlu kita perawatan apa-apa deh gitu aja. Jadi kalau sapi sekali beranak pada satu. Makanya banyak itu kan. Nah, itu salah satu tuh. Itu ilmu fardu kifayah. Ya kan? Masih gitu dengan kawan-kawan itu fardu kifayah gitu kan. Ada yang lainnya gitu kan. Kalau Ustaz di mana Ustaz? Desain. Nah, desain sebenarnya tentang apa ya? IT ya. Coba fardu kifayah. Untuk apa? Kalau nggak ada ilmu sains yang dikuasai oleh orang Islam, ya konten-konten mana dikuasai oleh non Muslim, ya kan? Fitur-fitur semuanya, kemudian macam-macam lah, ya kan? Link-link yang dia pakai. Tapi kalau ada yang orang Islam, dia akan isi web itu, webnya web bisnis. Webnya adalah tentang ilmu. Sehingga apa? Akses ilmu orang makin mudah. Coba siapa dapat pahala? Tidak semua orang bisa. Itu fardu kifayah. Dan salah satu ini juga tentang ibadah kita, fardu kifayah tentang ngurusin manusia. Itu tentang jenazah. Kita akan masuk dulu sekarang tentang jenazah. Jenazah itu secara bahasa itu artinya adalah musungan, keranda mayat. Itu jenazah. Jenazah itu adalah keranda. Jadi yang di atas jenazah itu mayat. Itu secara bahasanya. Kalau kita sudah biasa katakan jenazah itu meninggal. Baik, musungan itu jenazah.
dengan jasad, maka dia jadi mayat, mati. Masa kita mati, mayat, bangkai, bangkai manusia, bangkai hewan. Seluruh yang hidup itu pasti mati. Kalau sudah mati sudah bangkai. Jadi, tanaman pun sebenarnya bangkai juga kalau sudah mati. Sudah terpisah akarnya dari batangnya kan, mati, layu, gitu ya. Semuanya hidup pasti mati. Yang mati itu namanya mayit. Mati dari kata maut. Mata yang mutu mautan, bahwa mayit. Cuma kita lebih diikatkan mayat itu pada manusia, ya kan? Kalau hewan itu bangkai. Mayat kucing, jarang orang mayat kucing. Itu khusus bahasa lah seperti itu. Baik, Allah katakan dalam Al-Quran surat Az-Zumar itu ayat 2, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fiha manamiha. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia masih walaupun dia dalam hidup. Nyawa kita ini Allah yang memegang. Allah yang memegang. Fa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa itu sampai waktu yang telah Allah tetapkan. Jadi Allah yang memegang. Maka ketika ketika Rasulullah ditanya oleh kafir Quraisy dan juga sahabat lain ketika itu, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Qulir ruh. Katakanlah ruh itu urusanku, min amri rabbi, itu urusan Tuhan. Rasulullah saja tidak dikasih ilmu oleh Allah Taala. Jadi itu salah satu dalil bahwasanya kita ini berilmu pun itu dari Allah. Adam manusia beda dengan jin. Jin diciptakan Allah dengan porsinya, tidak biasa. Tapi ketika diciptakan Adam, diciptakan Allah sempurna, ada kesempurnaan yang lebih diberikan kepada Bani Adam, manusia. Apa itu? Ilmu. Ya kan? Allah ajarkan ilmu satu-satu. Ya kan? Allama bil qalam, kemudian Allah sebutkan Al-Qur'an itu diajarkan segala ilmu, ya kan? Tapi ada ilmu yang tidak diajarkan Allah kepada manusia. Bahkan kepada Nabi sekalipun. Padahal Nabi istimewa, kesayangan Allah. Nabi Muhammad saja tidak dikasih ilmu tentang apa? Tentang ruh. Maka Allah sebutkan, perintahkan, wahai Muhammad, katakan, qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan. Nah, jadi tentang ruh ini tidak bisa kita. Ya. Jadi ruh itu apa ruh? Ruh mufrad jamaknya arwah. Ruh itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala yang menyebabkan kita hidup. Dengan ruh itu kita hidup. Ya. Kalau jamaknya arwah, karena banyak juga orang salah. Dia meninggal satu orang sebut arwah. Ya. Biasanya ruh. Ya. Kalau arwah itu lebih dari 3 kalau salah. Tapi kalau usia ada biasa itu biasa itu arwah. Arwah ya. Itu kan. Ya, arwah emak saya. Arwah emak saya. Arwah sendiri ya. Kita tidak begitu. Arwah istri saya. Padahal kadang kita menyelenggarakan jenazah seorang nih. Semoga arwah si fulan diampuni. Arwah itu jamak itu. Kalau dia satu ruh, kalau dua ruhani. Ya. Kalau jamak arwah. Jadi tentang ruh urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Inilah. Jadi tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Kemudian tentang mati ini urusan mati. Jadi kalau pelajaran kita bagaimana katakan luar biasa ini, karena kita bicara tentang masalah mati. Tapi bukan berarti kita hilang semangat hidup kan. Justru kita bersiap-siap, ya kan. Aina matakunu kata Allah Ta'ala, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut. Mati kita datang. Jadi kalau urusan mati juga urusan kita. Maka kita nggak boleh mencari-cari cara untuk mematikan diri atau mematikan orang lain, karena itu urusan Allah Ta'ala. Kalau ada orang membunuh, sebenarnya dia sedang apa? Durhakanya komplit. Pertama dia mengambil peran Allah, istilahnya tanda kutip, mematikan
dosa besar. Kemudian dia melakukan kezaliman, penganiayaan dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kemudian apa lagi? Kita dimanapun berada akan dijumpai. Dan kita nggak tahu di ayatin tamut kata Allah. Di mana kita akan meninggal Allah nggak tahu. Kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Qadarullah bisa jadi kita lahir di Pekanbaru atau lahir di Jawa atau lahir di mana. Tapi matinya tidak menantang. Ada orang yang pergi merantau ternyata hanya pergi mengantarkan nyawa aja di tempat perantauan. Ya. Ada orang mati dengan di atas awan, ada di tengah laut, ada di tengah hutan. Jadi kalau urusan mati ini kita harus minta kepada Allah Ta'ala yang paling bagus itu, maka doanya doa umum saja. Ya kata Rasulullah. Apa? Husnul khatimah. Ya. Tenang saja, gak usah khawatirkan. Jadi mau di depan keluarga atau tidak itu gak terlalu menjadi persoalan. Jangan kira nanti itu menjadi indikator, oh ini dia husnul khatimah, ini enggak. Ya kan, ketika kita baca di mana husnul khatimah itu yang baik gimana gitu kan. Jadi, kita nggak tahu. Kadang ada orang meninggal, memang Allah takdirkan meninggal di depan keluarganya, dipersaksikan oleh anaknya, keluarga, alhamdulillah lah kan. Ada keluarganya yang menyelenggarakan. Ada orang meninggal itu memang nggak berketahuan. Nggak ada satupun manusia yang mengetahui dia meninggal. Bayangkan. Tahunya sudah puluhan tahun kadang ketemu fosilnya, ada juga seperti itu kan. Ada orang meninggal naas menurut pandangan manusia tapi baik di mata Allah. Nah, ini masalah mati ini memang berat, ya kan? Masalah mati ini harus kita siapkan diri kita. Ya, tadi dapat kabar juga subuh tadi kan, kawan meninggal ibunya. Ya. Harinya baik. Ciri-ciri apa? Jadi ada Rasulullah itu juga Rasulullah ya. Salah satu ciri orang wafat yang husnul khatimah itu diwafatkan di hari yang baik, hari Jumat, mulai malam Jumat atau sisi Jumat. Jadi kita tidak mesti harus jadi saya minta Jumat meninggal juga. Ada orang meninggal dosen kita kan, meninggal di tanah suci, ya kan di Madinah, saat Aswir. Enggak nyangka kita kan. Ternyata apa? Dia meninggal tidak di depan istrinya, tidak di depan anaknya, di depan orang lain. Tapi apa? Orang namanya meninggal itu kan kita nggak tahu. Ada orang memang meninggal itu di tempat yang kita alhamdulillah, ada juga meninggal di kamar, ya, di kamar hotel, kita ada juga nih. Alhamdulillah. Ada yang meninggal tuh udah berbusa mulutnya, memegang botol. Ada meninggal, la ilaha illallah, alhamdulillah. Jadi kita minta kepada Allah ya meninggalnya yang baik-baik. Jika urusan mati ini kita nggak tahu. Baik. Kemudian ada perbedaan perlakuan terhadap mayit. Kita mayit kalau mayit muslim, ada mayit muslim. Kalau mayit muslim itu ada yang kategorinya itu yang dia tuh termasuk syahid. Jadi syahid ada 3. Kalau syahid itu kata Rasulullah dia diampuni segala dosa kecuali utang. Kalau utang memang nggak ada ampunnya. Utang tidak diampuni kecuali yang berpiutang itu memaafkan. Jadi kalau enggak tetap diselesaikan. Maka nanti ada pembahasan khusus lah tentang utang. Syahid itu ada syahid di dunia dan syahid di akhirat. Orang syahid di dunia dan syahid di akhirat itu adalah orang yang wafat mati di medan perang. Perang dalam rangka melawan kaum kufar, orang mati, orang penjajah termasuk. Dan dia itu tujuannya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sekarang ini berlangsung setiap hari di saudara-saudara kita di Palestina. Palestina luar biasa. Banyak saudara-saudara kita di Palestina itu mereka itu meninggal terus dalam kondisi tersenyum. Kenapa? Bahagia. Bahagia apa? Karena dia mempertahankan Islam. Makanya banyak juga orang ingin apa? Ingin ikut serta, saya ingin ikut. Apa tujuannya? Kalau bukan Allah Ta'ala, insya Allah syahid.
syahid dunia akhirat ini perlakuan jenazahnya tidak sama dengan yang lain. Dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu diganti pakaiannya, dikafani. Kayak gimana ketemunya gitu aja. Tinggal disolatkan saja, langsung kuburkan. Kata Rasulullah, darahnya itu dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi wanginya wangi kasturi. Dan dia dari bersaksi. Inilah salah satu perbedaan status hukum darah. Yang darah asalnya itu najis harus dibersihkan. Tapi kalau syahid, najisnya darah itu ya, tidak dianggap najis, tapi dia menjadi sesuatu yang sangat indah. Itu syahid dunia. Yang kedua syahid dunia saja. Kalau syahid dunia itu adalah sama seperti dia perang di medan perang, tapi tujuannya bukan karena Allah Ta'ala, tapi hanya urusan dunia. Mungkin karena ingin dapat ghanimah, pasang perang sebagainya. Itu niatnya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kan tidak bisa menentukan. Tapi status syahid di mata Allah Ta'ala syahid dunia saja. Dan ada juga syahid di akhirat. Syahid di akhirat itu orang yang wafat selain yang tadi perang. Tapi dia wafatnya karena mungkin tenggelam, kebakaran, ya kan, atau ditimpa oleh atau kecelakaan lah, keras, karena penyakit tertentu, termasuk penyakit corona kemarin kan. Itu saya kalau situasi juga ditanya kan, orang syahid itu banyak syahid karena wabah, penyakit kan, atau dia hanyut, atau mungkin termasuk yang melahirkan dan juga menuntut ilmu. Syahid. Jadi makna syahid di sini adalah orang itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terakhir tadi, ketiga ini itu normal perlakuan jenazah kepadanya. Perlakuan kita kepada mayatnya, jenazah. Itu apa? Dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Nah, inilah 4 amalan ibadah orang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Itu akan kita bahas. Baik. Sebelum dilanjutkan, ada yang berdiskusi tentang mukadimah dulu, mukadimah. Nanti baru kita masuk pada sebelum pada 4 fardu kifayah tadi, memandikan, mengafani, kuburkan. Ada nanti pembahasan kita ibadah muslim ketika dia masih sehat atau sakit. Kita lanjut aja ya. Tentang apa namanya? Jika tahu kita tuh ibadah baik pada diri kita atau kepada orang lain. Jadi ada ibadah itu namanya ibadah sosial. Jadi antara kita kepada kita sendiri atau kepada orang lain, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Itu ada ibadah. Jadi yang pertama apa? Setiap muslim kita ini, termasuk masing-masing kita ini, diwajibkan untuk senantiasa beramal saleh. Beramal saleh itu artinya apa? Beramal itu berbuat, saleh itu yang baik. Artinya dibimbing oleh agama untuk selalu berbuat baik saja. Baik. Kenapa? Kita nggak tahu entah itu amalan kita terakhir atau tidak. Jadi dengan kita selalu beramal baik, otomatis baik, ternyata finish gitu. Kalau kita baik ketika itu meninggal, apa terjadi? Kita nggak pernah baik. Tapi kalau misalnya buruk atau zigzag, baik, pas buruk mati, maka kita akan mati dalam keadaan buruk. Inilah nasihat Allah Ta'ala yang selalu dibaca oleh khatib ketika Jumatan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat itu sangat luar biasa itu. Jangan kalian sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Makna muslim itu adalah amal soleh tadi. Muslim itu orang yang patuh dengan aturan Islam. Jadi Islam mengatur apa? Kalau patuh dalam Islam, baik-baik aja gitu. Berjalan baik, tujuannya baik, berbuat baik, gitu kan, semua baik. Itu
pertama, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik, beribadah, berbuat baik. Jadi kita berjalan pun harus baik, berbuat baik. Atau kita bisa tamasya, tamasyanya sebaik juga. Jangan tamasya yang buruk gitu. Kan ada orang suka traveling kemana gitu, ke Bali, ngapain gitu kan? Cuci mata gitu kan? Bukan cuci mata itu. Tidak muar. Kalau dakwah lah itu. Jadi itu baik sebenarnya, niatnya baik gitu kan, harus baik. Kalau enggak, takut. Alhamdulillah kan. Yang kedua apa? Di samping kita berbuat baik, beramal soleh, kita harus banyak-banyak mengingat mati. Tapi bukan berarti kita harus siap-siap mati aja, enggak. Mengingat mati itu apa? Kata Rasulullah, aksiru dzikra hadimil ladzat. Banyak-banyaklah mengingat hadimul ladzat, yang memutuskan segala kenikmatan. Itulah mati, al-maut. Jadi nggak banyak-banyak. Kalau kita ingat mati, apa terjadi? Bisa gini nih, bentar lagi saya mati. Bisa gitu, rasanya saya bentar lagi mati. Akhirnya apa? Saya harus melakukan yang terbaik. Serius. Kalau bahasanya Ustaz Mutasir, bandingan kuangai. Harus banyak melakukan amal bandingan kuangai. Pasti dibingung ya. Ya kan? Jadi amal kita apa? Berbuat amal yang terbaik, seakan-akan itu amalan terakhir kita gitu. Itu hadis Rasulullah sebenarnya, yang bandingan kuangai. Apa kata Rasul? Apa hadisnya? Di suatu ketika ada sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Ya Rasul, tolong nasihati aku tapi ringkas katanya. Ada 3 nasihat Rasulullah. Salah satu kata Rasulullah, wasalli salataka wa anta muwadda. Salat engkau seakan-akan itu adalah salat terakhir. Misalnya ketika salat subuh tadi, kita salat subuh, seakan-akan itu salat subuh terakhir. Itu artinya mengingat mati. Jadi kalau kita merasakan ini subuh saya terakhir nih, nggak mungkin ketemu subuh berikutnya, apa terjadi? Kita akan menyempurnakan sesuatu. Kenapa? Saat terakhir loh. Kan biasanya kan kita kan selalu di akhir kan hebatnya kan. Kalau bahasa kerennya apa? Happy ending. Ya, harus bahagia di akhir. Kalau di India kan seperti itu kan. Di India pasti awal-awal tersiksa menderita gitu kan. Sebelum di end, oh bahagia deh gitu. Sinetron gitu ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi hidup kita juga seperti itu, happy ending gitu. Gimana happy endingnya? Ingat-ingat mati. Jadi kalau kita sering ingat mati, maka kita akan termotivasi. Sama dengan misalnya kita bersilaturahim, jumpa keluarga, seakan-akan ini pertemuan terakhir nih. Gimana lakukan? Wah, kita harus bermanis, bermanja, harus ria, gitu kan? Kenapa? Protokol silaturahim, pamitan, ya kan? Selamat jalan. Rupanya itu terakhir, betul-betul terakhir. Apa ya kan? Nggak akan penyesalan lagi, gitu. Dia pun sumringah melepaskan. Oh ternyata tersadarnya apa? Pesanlah kemarin itu si Fulan, ya kan? Dia bahagia ketemu saya. Rupanya itu adalah pesan terakhirnya, gitu kan? Itu sebenarnya bandingan pandai. Jadi kita berperangai yang bagus gitu, sehingga menjadi kenangan termanis bagi orang yang sedang masih hidup. Kenangan termanis itu adalah bahagia daripada kita. Sehingga dengan kenangan termanis itu orang ingat kita. Kalau ingat kita, maka dia akan menitipkan doa, ya Allah, si fulan begitu baik, ya Allah ampuninya. Kan gitu kan? Orang biasanya kan cantik doanya kepada kita kalau kita baik. Kalau kita nggak baik, nanti muncul perasaan manusiawinya, doanya pasti nggak baik. Alhamdulillah mati. Syukurillah, saya udah nggak ada gitu kan. Nah, itu maksudnya mengingat mati. Kita banyak-banyak mengingat mati itu apa? Untuk kita sebenarnya. Ya Allah, saya ini manusia gitu kan. Gimana ini? Kalau banyak mengingat mati. Kemudian apa? Memperbanyak taubat. Harus banyak-banyak taubat. Taubat itu artinya apa? Nia apa? Kembali. Kita jalan keluar dari koridor, sadar kita keluar dari koridor, balik lagi pangkal jalan ke koridor kita, itu namanya niat. Seperti di jalan raya, ini jalur sepeda motor, ini jalur cepat, ini jalur lambat. Kita masuk jalur cepat, tapi kita ingin lambat, maka salah jalur. Niat kembali ke jalur yang lambat, itu namanya taubat.
Jadi tobat itu adalah kembali kepada pangkal jalan yang sebenarnya. Jadi jalan sebenarnya itu apa? Jalan Allah. Maka Allah menyuruh tubuh ilallah taubatan nasuha. Harus banyak tobat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Makna tobat itu kita sering lupa kepada Allah Ta'ala, kembali ingat kepada Allah Ta'ala. Kita sering lalai dengan aturan Allah Ta'ala, kembali kepada aturan Allah Ta'ala. Jadi banyak-banyak tobat. Lalu apa? Karena kita merasa bersalah, kita minta ampun, maka itu istighfar. Okay? Proses kita kembali ke jalur yang benar itu namanya untuk kita supaya dimaafkan Allah Ta'ala harus istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Aku ingin taubat kepada. Jadi astaghfirullahaladzim batu boleh jadi satu paket. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hamba salah nih, ya kan? Dan aku kembali kepada Engkau. Kata Allah, siap, welcome. Aku terima. Maka dikatakan minta kepada Allah, ya Allah, taqabbal taubatana. Ya Allah, terima kembali kami ya Allah. Jangan sampai Allah tidak menerima kembali kita. Kalau Allah menolak kembali kita apa? Allah cek kita hamba durhaka, aku tak terima tobat. Kamu durhaka keterlaluan. Jangan sampai seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan tidak terima tobat. Kenapa? Durhaka itu keterlaluan. Langsung mengaku sebagai Tuhan, bayangkan itu. Jadi sudah ada perwakilannya itu, manusia paling durhaka. Itulah ya. Fir'aun. Jin yang paling durhaka itu iblis. Iblis nggak mau deh. Mau perintah Allah. Nah itu. Jadi banyak-banyak tobat. Jadi banyak tobat itu artinya apa? Kita pengakuan kita salahnya. Kita biasa manusia itu pasti banyak salahnya. Keliru, ya kan? Khilaf. Jadi al-khata' wa nisyan sifatul lisan. Jadi banyak tobat. Kemudian apa? Nah, ini yang paling penting adalah banyak-banyak husnuzan kepada Allah. Berbaik sangka. Kata Rasulullah, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi ta'ala. Ya. Seorang itu tidak akan mati kalau Allah tidak akan terima taubat seorang kalau dia itu harus baik sangka kepada Allah. Jadi husnudzan, baik sangka ini sebenarnya yang saudara kita harus pertama sekali berbaik sangka kepada Allah. Allah adalah Maha. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Allah Maha dengan segala sifat-sifatnya. Al-Asmaul Husna. Jadi itu yang dimaksud dengan husnuzan. Jadi kalau kepada Allah Ta'ala jangan sampai berburuk sangka. Karena ada orang berburuk sangka, Allah nggak adil. Kau nggak sayang padaku, Allah. Berburuk sangka. Allah bukannya sayang, kita sendiri yang tidak menyebut kasih sayang Allah. Kau tidak adil gitu ya. Orang menggugat Allah. Masih susah terus gitu kan. Kenapa aku merasa begini ya terus, tidak pernah bahagianya. Disangkanya Allah yang tidak adil. Padahal sebenarnya kita sendiri yang tidak mengikuti aturannya gitu. Nah, itu yang pertama, ibadah kita baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Yang kedua, berikutnya adalah ibadah kita adalah apabila Allah mentakdirkan kita sakit. Kan Allah takdirkan kita sakit tuh. Tapi kita harus apa? Kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Kalau kita sakit, tetap bersyukur dan bersabar. Apa makna syukur tadi itu? Kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Masih ada nikmat sebenarnya. Dan bersabar. Bersyukur tadi itu kita merasa ada nikmat dalam susah, ada nikmat dalam sakit. Apa nikmat dalam sakit? Nikmat dalam sakit itu kalau kita bersabar, itulah nikmat. Di mana nikmatnya? Karena Allah sebutkan sendiri. Kalau kita sabar, di situ nikmat. Gimana maksudnya? Kalau kita sabar, di situ dan nikmat. Innallaha ma'as sabirin. Ya kan? Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Nikmat gak? Ketika Allah membersamai kita itu nikmat apa lagi kita cari gitu? Sekarang
Kita ditakdirkan Allah sakit, lalu kita bersyukur. Kenapa? Dalam sakit ini ada sebenarnya celah-celah Allah berikan nikmat kepada kita. Apa nikmatnya? Lalu kita dalam sakit itu bersabar. Ada nikmat terbesar yang diberikan Allah. Innallaha ma'as sabir. Allah tegaskan, kalau engkau bersabar dengan sakit itu, aku bersamamu, kata Allah. Coba, kalau Allah bersama kita, berarti Allah dekat. Tapi syaratnya apa? Apa bersabar sebenarnya? Nah, itu masalah. Sabar itu secara sederhana bertahan sampai waktu itu sederhana. Bertahan sampai waktu. Berapa lama sakitnya? Selama itu kita bersabar. Kita tahan, kita bertahan dalam sakit itu, bertahan dalam susahnya, bertahan dalam lukanya, bertahan dalam masalah apa-apa. Coba perhatikan dalam sejarah Nabi yang paling luar biasa sabar dengan sakit. Nabi apa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sakitnya luar biasa. Masya Allah. Berapa lama sakitnya Nabi Ayub? Nabi Ayub berapa tahun? Lebih daripada 20 tahun. 25 tahun bersama sejarah. 20 tahun lebih sakit. Selama sakit itu, sakitnya itu bukan sakit biasa, sakit kulit. Ya kan? Penyakit kulit itu bukan sakit kulit biasa. Berulang sampai ditinggalkan, dikucilkan oleh orang sekampung sehingga dia harus terpencil di tempatnya. Ya kan? Habis harta. Tapi apa? Dia bersabar. Selama 20 tahun lebih itu dia bersama Allah Ta'ala, maka dia nggak merasa takut, dia nggak merasa risau, dia nggak merasa kecil hati, nggak merasa dia adalah dalam sendiri. Kenapa? Allah bersama. Tapi apa terjadi? Diberi hadiah Allah. Begitu selesai sabarnya itu, karena Allah cukupkan itu, Allah sembuhkan sakitnya, Allah kembalikan semuanya, bahkan lebih daripada yang ada sebelumnya. Bapaknya kembali lebih dari biasa, keluarga kembali lagi, ya kan? Orang kembali lagi mencintainya. Itu nikmat. Jadi kalau kita diuji Allah Ta'ala sakit, kita sakit cuma sebentar, seminggu, berbulan. Tapi apa terjadi? Kita tidak sabar. Apa tanda tidak sabar kita? Dalam sakit kita melakukan ada banyak pelanggaran. Dalam sakit, maka Allah nggak suka. Ketika kita nggak sabar itu berarti apa? Allah nggak suka. Kalau Allah nggak suka, Allah nggak membersamai kita. Karena kita nggak sabar. Apa contoh? Orang sakit, kadang dia nggak sabar. Apa maksud nggak sabar? Dia nggak bertahan dalam kondisi yang Allah redho. Berobat dia kepada cara pengobatannya Allah nggak redho. Berarti nggak sabar. Allah nggak bersama dia. Datang ke dukun, datang ke orang pintar, datang ramah. Karena Allah nggak suka. Disebutkan Allah Ta'ala. Ketika dia diberi Allah ujian sakit, dia melanggar aturan Allah Ta'ala. Atau tidak mau berobat, putus asa. Kalau putus asa itu larangan Allah juga. Allah nggak suka. Atau dia malah mengata-ngatain Allah. Ya? Dia bersangka kepada Allah Ta'ala. Dia tuduh Allah begini-begini. Itu luar biasa. Baik. Jadi kita harus bersabar. Makna bersabar itu bertahanlah. Dalam bersabar itu kita tetap berusaha untuk apa? Berusaha untuk berobat supaya sembuh. Ikhtiar kita berobat untuk sembuh itu, itulah ibadah kita. Kita beli obat, kita datangin dokter. Pokoknya kita carilah ikhtiar untuk berobat. Kenapa? Allah sediakan obat. Setiap likulli da'in dawa'un, kata Rasulullah. Setiap penyakit ada obatnya. Cuman kadang kita belum menemukan formulanya atau belum tepat momennya. Gitu. Jika segala sesuatu kan diikat oleh momentum ya. Kalau teori-teori di fisika ya, ada momennya. Kalau nggak pas momennya, nggak jadi. Kliknya nggak pas, nggak jadi. Jadi kita tunggu aja dulu, bersabar terus. Ya. Ibarat tembakan itu belum tepat sasaran terus. Oh belum kena terus. Pas lagi dikena, selesai. Jadi seperti itulah hidup. Hidup kita ini mungkin entah rezeki kita belum ketemu kliknya, gitu. Nggak klop ya, nggak momennya nggak pas. Gitu. Jadi
Sama juga dengan berilmu, kalau momennya nggak pas tidak masuk deh ilmunya. Ya, dia lagi galau nih. Sehebat apapun misalnya profesor, doktor, dia kan memberikan ilmu, kalau dia lagi galau, nggak klik ilmunya, nggak asik. Tapi kalau klik, walaupun misalnya maaf, ada orang yang dapat ilmu dari orang gila. Dan orang gila dapat ilmu, terinspirasi. Ketika itu dalam keadaan baik. Itu seperti itulah kira-kira. Termasuklah kita sakit ini, macam-macam penyakit kan. Ada penyakitnya, penyakit yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ada penyakitnya akut, sampai mati sakit. Kalau dia sampai mati sakitnya, mungkin puluhan tahun ya. Bahkan penyakit itu sudah bukan satu lagi, komplikasi gitu. Maka apa terjadi? Kalau dia bersabar, dia sebenarnya bahagia dalam sakit itu. Itulah orang muslim yang itu. Sikap kita ketika sakit, kalau kita bersyukur dan bersabar, disitulah kita akan menemukan titik nadir terindah bersama Allah. Teorinya mudah, prakteknya enggak. Prakteknya sulit, teorinya mudah. Ya kan? Jadi kita bersyukur. Apa syukur kita? Allah bersama kita. Kenapa kita bersabar? Jadi itu sabar itu harus kita mantapkan. Kalau enggak, ya susah juga kan. Kemudian ketiga apa? Kita harus menanamkan dalam hati perasaan khauf, takut, dan rajak berharap. Ada khauf dan rajak. Itu bahasa tasawufnya khauf dan rajak. Artinya apa? Kita berharap sembuh, takut Allah murka kalau kita salah jalan, gitu kan? Itu seperti itu. Kemudian kita sedikit. Lalu tidak dibenarkan orang yang sakit itu kalau pertama sakit dia berharap segera meninggal, nggak boleh. Kan ada orang bukan lama sakitnya, oh matikan aja nih Allah, nggak boleh. Ya Allah matikan aja ya Allah, nggak tahan lagi ya Allah. Harta udah habis ya Allah, sudah dijual semuanya ya Allah, tempat mengadu nggak ada lagi ya Allah, gitu kan? Sakit matikan aja, nggak boleh. Nggak boleh minta mati. Atau minta doakan semua orang, kumpul ke tetangga, bacakan Yasin supaya saya mati. Nggak boleh. Dia nggak boleh minta mati, baik dari sendiri atau kepada lain. Ya Allah, Ustaz, tolong doakan saya mati, Ustaz. Atau kepada dokter suntik mati aja. Ada kawan ketika itu, kasihan sama ibunya. Ustaz, gimana menurut Ustaz? Saya datang dokter tadi, suntik mati aja, kasihan. Nggak boleh, ya kan? Separah apapun sakitnya, kasihan kita, kalau suntik mati nggak boleh. Dokter pun akan mau itu. Saya bilang, jangan lakukan yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita sakitnya parah, sulit rasanya untuk sembuh, minta kalau tolong dengan doa. Jadi bukan doa mati. Doa minta mati enggak. Apa kata Rasulullah? Kalau ada orang yang sakitnya payah, tidak sembuh-sembuh, falyaqul, hendaklah dia berdoa kepada Allah. Ini kalau sakitnya payah. Allahumma ahyini ma damatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan hamba ya Allah kalau hidupku baik-baik. Ya Allah, panjangkan umurku ya. Kalau masih ada kebaikan dalam hidup, bahasa kita boleh seperti itu. Atau ya Allah, wafatkan hamba kalau memang kematian lebih baik bagi. Nah itu. Jadi doa dia boleh seperti itu. Bukan ya Allah matikan aja. Tapi apa? Ya Allah, kalau ada kebaikan dalam hidupku ya Allah, baikkan, sembuhkan. Tapi kalau rasanya wafat lebih baik bagi itu doa. Jadi nggak boleh kita langsung minta mati. Atau kita juga boleh doakan orang. Misalnya gini, kita melihat ada keluarga, ada kerabat, orang lain sakitnya banyak, kasihan juga. Kita boleh doakan itu. Ya Allah, kalaulah kehidupan si fulan ini baik ya Allah, maka sembuhkan lagi. Ya Allah, kalau kematian lebih baik dari ya Allah, wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Itu boleh. Orang tua kah, anak kah, keluarga kah, saudara kah, ya kan? Atau siapapun kita tidak kenal, gitu kan? Atau kita ke rumah sakit, gitu kan? Kita sampai ke ruang ICU, banyak sekali gitu orang di ICU, gitu kan? Kasihan. Kita tanya keluarganya, kita boleh doa, ya Allah, si fulan ini kasihan. Kalau memang ada kebaikan dalam hidup, sembuhkan. Jadi kalau rasanya ya Allah, kematian di baiknya, mudahkanlah dia untuk mengajaknya. Itu
salah satu juga doa yang bisa kita baca ketika melihat orang sakral. Itu boleh baca. Kemudian berikutnya apa? Nih sebelum meninggal nih kalau kita sakit, hendaklah segera selesaikan tentang hak-hak manusia yang melekat pada hutang-hutang. Kalau kita sakit, segera selesai. Nanti saya katakan tadi, Allah mengampuni dosa kecuali hutang. Itu kalau hutang ini memang berat, makanya hati-hati nih. Tapi kalau dimaafkan, alhamdulillah. Makanya kita ketika mau melepas jenazah itu yang dibaca pertama. Sebenarnya itu apa? Sebelum meninggal terus dibaca dulu tahu. Dia orang sakit harus dia ini berwasiat, sampaikan pesan. Saya ada hutang tuh di tukang sayur depan lampu-lampu, ya kan? Berapa hutangnya? 500 rupiah. Kenapa? Tadi beli sayur beli 500, uangnya kurang 500. Tolong bayar hutang saya. Gimana utangnya banyak? 500 perak ya. Ini enggak 500 juta. Dia mati anaknya masuk penjara. Alhamdulillah. Jadi kalau utang selesaikan, segera wasiatkan, hendaklah wasiatkan. Berwasiat kita amanahkan kepada orang yang bisa dipercaya untuk menyelesaikannya. Termasuknya hutang atau kita punya hutang gitu kan? Hutang kita itu minta nanti tolong selesaikan ya. Nah, hutang supaya apa? Dengan kita mengingatkan orang berhutang itu juga ibadah. Kenapa? Menolong dia, supaya dia tidak lalai. Nah, inilah sebagai mukadimah kita pada pagi ini, sebagai ibadah kita yang hidup atau benar-benar sakit. Cukup ya Aset. Baik, demikian dulu. Maaf, sesuai waktu itu. Baik, kita sudah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Ayo kalau bertanya Iya. tidak. Nanti kita tuliskan. Kalau balik begitu. Sarapan keadaannya yang belum tak apa, yang belum sarapan. Ya silakan. Pak. Ya. Pak, Jadi di absensi kita 8 pertemuan. Nah, jadi dalam pertemuan pertama yang sekarang kan, yang pertemuan kedua atau ketiga mungkin apakah langsung teori tentang apanya atau itu ini saya ya Mas. iya. Nah, bisa. Jadi itu oke. Bisa. Jadi kalau penyelenggara jenazah kan misalnya kan untuk praktekin kapan apa gitu Ustaz. Kalau praktek jenazah ini teori saya perkirakan ini minimal ya, kalau teori itu ada 3 pertemuan minimal. Jadi kalau dituntaskan sampai apa nanti saya akan nanti teorinya itu karena banyaknya teori ini. Iya. Diskusi banyak gitu. Ya kan? Ini masih ada mukadimah kita masih ada satu apa? Masih lagi ketika menghadapi orang sakaratul maut, ya kan? Jadi nanti setelah itu baru kita teori 1, 2, 3, 4 dan 2 kali praktek. Praktek itu praktek sebenarnya bisa praktek itu nanti menyesuaikan kan? Bisa 2 kali atau 3 kali. Yang paling banyak persoalan itu kan praktek ini memandikan dan mengafani. Atau itu nanti kita banyak nanti Ya boleh atau kita pilih 3 atau boleh enggak. Iya. Kesepakatan kita nanti. Insyaallah. Absen. Itu di rumah. Enggak, absen belakang itu ada apa? Jadi saat minggu besok itu kan taksin itu kan. Jadi kadang-kadang kalau ada halangan yang taksinnya nanti
Oh. Nah, ini data saya sudah masuk gitu kan. Oh, Saya kami konfirmasi ya, menyesuaikan. kalau jadwalnya di setiap minggu kedua dan minggu keempat ada itu ya kan. Kalau kita minggu kedua dan keempat. Sekarang kalau nggak masuk ya apa? Boleh coba tinggalkan aja. Nanti ke depan bisa kita tambahan. Karena ada satu yang wujud. Bisa dibaca. Ya, kita mencoba menyederhanakan karena banyak sekali orang nggak berani mendekati jenazah karena di apa sudah terlanjur dipersulit dalam pemahaman orang takutnya dengan jenazah apalah apa ada orang nggak berani mengapani karena nggak tahu itu takut salah sebenarnya harus mandi itu nanti kita sederhanakan termasuk juga masalah hitungan KSA itu nanti banyak persoalan ya, hitungan KKN. Kuburan kalau kami di kampung itu ada tradisi nyiram tuh. Kuburan sama Tradisi nyiram kemudian ada baca tasbih dan sebagainya. banyak sebenarnya tuh termasuk yang paling sering terjadi memperlakukan jenazah yang banyak bid'ah-bid'ahnya kan harus keluarga harus lewat di bawah keranda supaya bosan tidak ingat-ingat lagi yang keluarga kadang mau buat tanah kuburan pulang kadang ada juga tali pocong yang dipulang Itu dari Paris macam salah guna iya jadi perdukunan kan terus ada juga apa namanya menyobekkan kain tuh pakai menyan ada di kita pilih-pilih nanti mana yang syariat mana yang adat mana yang khurafat kalau adat itu kan hanya adat Bisa ditinggalkan. ya adat itu menyesuaikan tapi yang syariat nggak boleh tinggal kayak memandikan aja Sir. Memandikan itu kan syariatnya mandi sebenarnya tidak sulit tapi karena ada jadi sulit adatnya mandi dari mana dulu ke gimana gitu kan termasuk istilah mandi 9 banyak persoalan di kampung apa mandi 9 jadi kalau tidak mandi 9 tidak sah katanya Jadi kemudian juga ada ya. itu ada deh itu lihat apa ada kita menyebut istilah mandi 9 padahal dalam lapanya ada mandi 9 cuman karena kebetulan bilangan 9 disebut 9 jadi sulit jadi sah saya pernah ya kena protes ada mandi ke jenazah Ustaz belum mandi 9 aja ya 9 mana nih udah mandi udah bersih dah ya udah wangi udah gitu rupanya mandi 9 itu siram 9 kali itu subhanallah dan itu dibuat yang adat yang saya katakan harus pakai ketel pakai ceret Oh, cewek. kalau tidak pakai ceret tidak sah nah, itu kan ada di kampung pernah temukan ya kalau tidak pakai itu tidak sah kita pakai kayu tidak boleh kan ini air nah jadi kalau bismillah kan mandi ini mandi nanti kita bahas termasuk memandikan boneka mandikan jenazah itu pakai keran pakai selang asal jangan pakai yang dos merah udah lah taruh jenazah situ tembak suruh itu udah selesai Porosi langsung pada Ada lempar ke sungai aja kan. atau nyambung ke sungai kan Iya. itu mandikan banyak mandikan jenazah itu banyak persoalan saya temukan jadi kita coba sederhanakan bukan langsung termasuk kain kafan tuh kain kafan itu kan bilangannya mana bilangannya saya pernah pada bahasa
kain kafan itu kan bidangnya kecil, badannya besar mayatnya. Kalau bidangnya kecil, kalau satu lembar itu nggak tertutup, separuh tutup badannya. Terpaksa bikin 2 lapis gitu, ya kan? Oleh keluarganya atau ada salah satu tokoh itu udah 2 lapis Ustaz. Nah itu gimana itu ngelapis seperti apa? Termasuk juga tambahan, ada kain pinggang, sarung, bikin baju, ada lagu kepala, ya, sorban. Nanti kita bahas. Dukun kopi kan. Nah, banyak orang bermasalah sih. Banyak bilangannya katanya kan. Gimana cara gitu? Cara gitu ya. Jadi nanti ada kain kafan itu namanya kain kafan yang torubi, ada yang kifan, ada yang Nah, gua mau gunting kain kafan ke gunting juga sama. gunting itu Termasuk juga di kampung tuh pernah, boleh nggak memasangkan kain kafan tuh untuk bagian perempuan terutama? Udah jilbab aja pakai jilbab putih. Putih itu kan jilbab sarung itu kan, itu udah disediakan. Ada yang orang tua tuh diamanatkan ya, udah dibeli kain saksu apa jilbab putih itu polos. Nanti kalau saya mati, nah jilbab pakai mana? Termasuk juga nanti di kuburan, banyak lah di kuburan itu mengazankan. Ya, insya Allah. Kalau bisa lebih rame ya. Nanti apa? Pas plastik sediakanlah apanya? Beda siapa ya? Pertolongan